Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Intan Azura dengan NIM A03222003, kelas D, program studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Adapun tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi tentang paragraf dan pola pengembangan, yang dimana di dalam paragraf dan pola pengembangan tersebut terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama definisi, yang kedua syarat-syarat, dan yang ketiga ciri-ciri. Pertama, definisi paragraf. Paragraf secara etimologi, kata paragraf seringkali disebut alinea. Kata paragraf diserap dari bahasa Inggris paragraf, sedangkan kata alinea diserap dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama. Kata alinea dalam bahasa Belanda itu sendiri berasal dari bahasa Latin alinea, yang berarti mulai dari baris baru. Sementara itu, kata paragraf berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang berarti sebelum dan graphein yang berarti menulis, menggores. Pada mulanya, paragraf atau alinea tidak diteruskan dengan memulai tulisan pada garis baru seperti yang kita kenal saat ini. Tetapi, paragraf atau alinea tersebut menyatu dengan menggunakan tanda sebagai ciri awal paragraf. Dan adapun paragraf menurut John Langan, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan sebuah ide utama atau suatu masalah. Sebuah paragraf umumnya diawali dengan ide utama, sedangkan sisa paragraf tersebut menyediakan detail-detail tertentu untuk mendukung atau mengembangkan permasalahan tersebut. Kedua, itu syarat paragraf. Ada 3 syarat dalam pembentukan alinea. Yang pertama yaitu adanya satu kesatuan, artinya alinea tersebut memperlihatkan satu kesatuan yang tunggal. Yang kedua, adanya koherensi, yakni adanya hubungan yang harmonis yang memperlihatkan kesatuan dan kebersamaan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Yang ketiga, memperlihatkan atau memperhatikan perkembangan alinea. Perkembangan alinea harus dijaga agar jangan sampai mengembangkan ke suatu arah yang tidak relevan untuk menjelaskan gagasan pokok. Dan adapun ciri-ciri paragraf. Paragraf memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama, paragraf ditulis dan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau tanda independen. Yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan atau tulisan. Tiga, yaitu berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok atau karangan tersebut secara rinci dan detail. Yang keempat, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dengan kalimat penjelas. Adapun jenis-jenis dan fungsi paragraf. Yang pertama, jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf menurut posisi. Kalimat topiknya, kalimat yang berisi gagasan utama paragraf adalah kalimat topik. Karena berisi gagasan utama, itulah keberadaan kalimat topik dan letak posisinya dalam paragraf menjadi penting. Posisi kalimat topik di dalam paragraf yang akan memberi warna sendiri bagi sebuah paragraf. Adapun berdasarkan posisi kalimat topik, paragraf dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf, atau disebut urutan umum khusus. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ketiga, paragraf deduktif induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, maka terbentuklah paragraf deduktif induktif itu, yang dimana kalimat pada akhir paragraf umumnya menjelaskan atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf itu. Dan adapun jenis paragraf menurut sifat isinya. Isi sebuah paragraf dapat bermacam-macam tergantung pada maksud penulisannya dan tuntutan sifat informasi yang akan disampaikan. Penyelarasan sifat isi paragraf dengan isi karangan sebenarnya cukup beralasan, karena pekerjaan tersebut menyusun paragraf adalah pekerjaan mengarang juga. Berdasarkan sifat isinya, alinea dapat digolongkan atas 5, yaitu yang pertama, paragraf persuasif adalah isi paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai juga dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. Sedangkan paragraf argumentasi, deskripsi, dan eksposisi umumnya dipakai dalam karangan ilmiah seperti buku, skripsi, dan makalah. Adapun paragraf naratif sering dipakai untuk karangan fiksi seperti cerpen dan novel. Yang kedua, paragraf argumentasi, yaitu isi paragraf yang membahas suatu masalah dengan bukti-bukti alasan yang mendukung. Yang ketiga, paragraf naratif.
adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam karangan atau paragraf naratif terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Yang keempat, paragraf deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Yang kelima, paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kenyataan kejadian tertentu. Jenis paragraf menurut fungsinya. Dalam karangan menurut fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, yang kedua paragraf pengembang, dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Fungsi paragraf. Sebelum memahami jenis teks bahasa Indonesia, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai fungsi paragraf. Dapat disimpulkan bahwa fungsi paragraf antara lain, yaitu yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembaca. Yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Yang keenam, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya tersebut yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Adapun pola pengembangan paragraf ilmiah. Yang pertama, pola sebab akibat. Yang kedua, pola definisi. Yang ketiga, pola pertanyaan jawaban. Yang keempat, pola ilustrasi. Yang kelima, pola contoh. Yang keenam, pola sudut pandang. Yang ketujuh, pola analogi. Dan yang terakhir, pola perbandingan atau pertentangan. Sekian pembahasan materi yang saya bawa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.